Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Widya Srini. Saya adalah guru di SMK Negeri 2 Subang. Saya mengampu mata pelajaran DPK, Dasar Program Keahlian ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi menyiapkan benih. Setelah memastikan benih tanaman yang akan kita tanam berasal dari benih unggul, masih ada pekerjaan berikutnya berupa perlakuan atau treatment terhadap benih. Perlakuan benih dilakukan dengan tujuan untuk mematahkan masa dormansi benih dan memilih benih yang bernas supaya benih dapat cepat tumbuh, seragam dan sehat, serta merupakan perlindungan awal tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, terutama pada stadia bibit. Tujuan dari perlakuan benih untuk mempercepat terjadinya proses perkecambahan, untuk mencegah adanya patogen yang terbawa benih, untuk mematahkan dormansi benih. Sering kita jumpai benih terhambat berkecambahnya, itu penyebabnya yaitu pertama, benih terinfeksi patogen, atau kedua, benih mengalami dormansi. Kedua penyebab tersebut kita selesaikan dengan solusi perlakuan benih. Perlakuan benih kita kenal ada perlakuan mekanis, perlakuan kimia, dan perlakuan fisis. Sekarang kita bahas tentang perlakuan benih secara mekanis. Untuk memecahkan benih yang mempunyai kulit benih bersifat impermeabel terhadap air dan oksigen, serta kulit benih yang terlalu keras yang menyebabkan resistensi mekanis. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan perlakuan mekanis, antara lain mengikir, menggosok kulit benih dengan amplas, melubangi kulit benih dengan pisau dan menggoncang benih. Contohnya, perlakuan benih kemiri yang memiliki kulit tebal dan keras yang bersifat impermeabel terhadap air dan udara. Sebelum dikecambahkan, perlu digosok dengan kertas amplas pada bagian kulit. Berikut contoh perlakuan benih secara mekanis, yaitu dengan gunting kuku, kemudian ada juga dengan alat germinating watermelon seed, yaitu untuk benih semangka. Ada kotak, ada lampu pijar, di dalamnya kita simpan kain lembab untuk pembungkus benih, kemudian 2 lapis kertas koran yang dilembabkan. Berikutnya kita bahas tentang perlakuan benih secara kimia untuk menjadikan agar kulit benih menjadi lebih lunak sehingga mudah dilalui air pada waktu penyerapan. Untuk mencegah atau memberantas patogen yang terbentuk oleh benih. Kemudian bahan kimia yang digunakan antara lain asam sulfat, asam nitrat, potasium hidroksid, asam hidroklorid, potasium nitrat, urea, hormon tumbuh, dan pestisida. Contoh perlakuan benih secara kimia, benih sweet potato direndam dalam larutan asam sulfat yang pekat selama 20 menit sebelum ditanam. Benih jagung sebelum disimpan diberi fungisida ridomil dengan konsentrasi 100 gram benih per 1 gram fungisida. Berikutnya perlakuan benih secara fisik atau secara fisis. Perlakuan benih secara fisis adalah perlakuan yang dilakukan terhadap benih dengan memberi tindakan yang bersifat fisik. Yang pertama yaitu dengan perendaman air panas. Benih dimasukkan ke dalam air panas dan dibiarkan sampai menjadi dingin selama beberapa waktu tertentu agar kulit menjadi lunak sehingga mudah dilalui air dan udara. Contoh benih sengon atau albasia direndam pada air mendidih selama 10-15 menit, kemudian diangkat dan dikecambahkan.
Kemudian secara fisik juga perlakuan benih dengan temperatur tertentu. Benih disimpan pada temperatur tertentu sebelum disemai pada temperatur yang cocok untuk perkecambahannya. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan bahan-bahan penghambat pertumbuhan atau agar terjadi pembentukan bahan-bahan yang dapat merangsang pertumbuhannya. Contoh, benih selada akan berkecambah apabila disimpan pada suhu rendah dan akan dorman pada suhu 30-35 derajat Celcius. Demikian perlakuan benih yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum.